Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahira Salsabila. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Mataram. Nomor induk mahasiswa 859168518. Di sini saya akan melakukan praktikum pada modul 2 Makhluk Hidup dan Lingkungannya pada KP2 Pencemaran Lingkungan, Pengaruh Deterjen pada Perkakas Bahan. Adapun alat dan bahannya yaitu 7 buah wadah besar dan 7 buah wadah kecil. Selanjutnya ada label nama, ada juga penggaris, ada juga tisu, ada deterjen, ada 2 buah sendok, ada aluminium foil, ada gelas ukur yang akan kita isikan air. Selanjutnya ada pengaduk. Selanjutnya kita akan mengisikan air terlebih dahulu pada gelas ukur ini sebanyak 1000 ml. Kita isi terlebih dahulu hingga penuh dan pas pada 1000 ml. Ketika sudah pas, selanjutnya saya akan memasukkan pada wadah yang berlabel kontrol sebanyak 500 ml. Setelah itu, saya menambahkan kembali air hingga 1000 ml. Selanjutnya saya akan menuangkan deterjen sebanyak 1 sendok, lalu kita aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur. Setelah itu saya tuangkan pada wadah yang berlabel nomor 1 hingga 500 ml. Setelah itu saya menaruh kembali air pada gelas ukur sebanyak 500 ml dan menuangkannya kepada wadah yang bernomor 2. Selanjutnya saya akan menambahkan air kembali pada gelas ukur sebanyak 1000 ml. Kemudian saya tuangkan kepada wadah yang bernomor 3. Selanjutnya saya menuangkan kembali kepada gelas ukur sebanyak 1000 ml dan menuangkan ke wadah berikutnya. Selanjutnya saya menuangkan kembali kepada gelas ukur sebanyak 1000 ml. Saya tuangkan kembali kepada wadah ke berikutnya. Jika sudah pas, saya menambahkan kembali air sebanyak 500 ml kepada gelas ukur. Selanjutnya saya menuangkan kepada wadah berikutnya hingga 500 ml. Nah, setelah selesai, saya akan melipat tisu untuk menaruh pada wadah kecil. Setiap wadah saya menaruh tisu ya. Lalu setiap wadahnya sudah terisi dengan tisu. Setelah itu saya akan mengambil kacang hijau. Saya hitung terlebih dahulu hingga 10 biji. Lalu saya masukkan kepada wadah yang berlabel kontrol. Saya hitung kembali 10 biji, lalu saya masukkan kepada wadah berikutnya. Hitung kembali, lalu saya menaruh kembali kepada wadah berikutnya. Hitung hingga 10 biji, saya menaruh kembali kepada wadah berikutnya. Lalu saya menghitung kembali 10 biji pada wadah berikutnya, dan seterusnya hingga masing-masing wadah tersebut terisi dengan 10 biji kacang hijau. Nah, selanjutnya saya akan menuangkan air sesuai label yang ada pada wadah besar dan wadah kecil. Saya masukkan air dan menggunakan sendok masing-masing. Lalu untuk yang berlabel kontrol, saya mengganti sendoknya. Saya masukkan air, kemudian ketika sudah selesai saya menutupnya menggunakan aluminium foil. Saya menutup satu-satu terlebih dahulu wadah kecil itu,
dari wadah kontrol hingga wadah selanjutnya, hingga tertutup dengan rapi. Saya tutup kembali satu-satu wadah itu ya. Lalu wadah selanjutnya saya tutup kembali dengan aluminium foil. Setelah itu saya menutup kembali wadah berikutnya dengan aluminium foil. Setelah itu wadah selanjutnya menggunakan aluminium foil dengan rapi. Lalu wadah berikutnya saya tutup juga dengan aluminium foil. Ketika semuanya sudah tertutup, saya akan memasukkan kepada kardus ini. Oh iya, saya lupa menyebutkan tadi ada bahan inti yaitu kacang hijau. Nah, selanjutnya saya memasukkan satu-satu wadah kecil yang sudah saya tutup dengan aluminium foil. Lalu saya tutup rapi. Nah, ini dia kacang hijau yang sudah saya diamkan selama 24 jam. Lalu saya akan membuka satu-satu dan menghitung berapa panjang yang ada pada kacang hijau. Satu-satu saya hitung dari biji pertama hingga ke biji yang ke-10. Saya mulai mencatat satu-satu pertumbuhan kacang hijau yang ada pada wadah yang berlabel kontrol. Selanjutnya saya sudah selesai menghitung, lalu saya mengambil wadah yang berlabel ke-1 dan saya mengeluarkan semua bijinya. Lalu saya menghitung satu-satu biji kacang hijau yang ada pada label wadah tersebut. Setelah saya hitung, lalu saya mencatatnya hingga ke biji yang ke-10. Lalu saya ambil wadah ke berikutnya, saya mengeluarkan satu-satu, lalu saya menghitungnya pun dengan satu-satu. Setelah itu saya mencatat hasil yang sudah saya ukur. Setelah itu satu-satu sudah selesai saya ukur. Saya mengambil wadah ke berikutnya untuk menghitungnya hingga biji ke-10. Satu-satu saya hitung, lalu saya mencatatnya juga sama seperti yang di awal. Lalu saya mengambil wadah ke berikutnya untuk menghitung berapa panjang biji kacang hijau yang ada pada wadah tersebut. Lalu setelah itu selesai saya menghitung, selanjutnya saya akan mengambil wadah ke berikutnya dan membuka, lalu menghitung kembali. Catat, menghitung, catat, menghitung, catat, dan menghitung hingga biji ke-10. Setelah itu selesai saya mencatat dan menghitung, lalu saya mengambil wadah ke berikutnya untuk saya hitung panjang biji kacang hijau. Setelah saya hitung, ukur, lalu hitung kembali, ukur kembali hingga biji ke-10. Selesai saya catat, lalu saya mengambil wadah ke berikutnya. Oh, sudah selesai rupanya. Lalu saya masukkan ke dalam kotak kembali dalam kardus untuk disimpan, lalu kita akan diamkan kembali selama 24 jam. Dan ini hasil kacang hijau yang saya diamkan kembali selama 24 jam. Saya akan menghitung biji kacang hijau yang ada pada setiap wadah.
Di sini dapat kita lihat ada perubahan pada setiap wadah, dan saya akan menghitungnya.